Salam. Salam. Khotbah di siang hari ini kita akan mengambil di dalam kitab Filipi 2, ayat 8 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11 yang berbunyi, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengerunaikan kepadanya nama di atas segala nama. Yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi. 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat kekasih Tuhan, khotbah di siang hari ini telah kami mendengarkan ayat dari Filipi 2, 8 sampai 11. Dan tema dari khotbah ini ialah anak manusia namanya Yesus. Anak manusia yang bernama Yesus. Nah, saudara sekalian, di sini Rasul Paulus menekankan jemaat di Filipi pada waktu dia berkhotbah di sana. Dia tekankan tindakan ini adalah Yesus merendahkan diri secara sukarela. Tidak berhenti. Dia tetap merelakan diri. Sabar di dalam keadaannya sehari-hari. Sehingga pada waktu dia mati di kayu salib pun dia merendahkan diri, saudara. Lebih jauh dari itu, Rasul Paulus melanjutkan dengan nasihat-nasihat kepada jemaat di sana. Dia katakan, kita jemaat di Filipi ini harus merendahkan diri. Seperti kita lihat pada waktu Yesus Tuhan kita mati di kayu salib. Dia merendahkan diri. Sehingga dia pun mati berkenan kepada Bapanya di sorga. Sangat luar biasa Tuhan. Sangat luar biasa. Karena ditekankan di situ, ia mati di kayu salib dan merendahkan diri. Dan sampai saat mati pun dia tidak mengeluh. Nah, ini saudara. Luar biasa, luar biasa. Kita melihat Yesus mati di kayu salib. Kita tahu bahwa dia mati karena orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi tidak senang kepada dia. Sehingga dia ditangkap. Dan Pilatus juga mengerti bahwa dia ini orang tidak bersalah. Tetapi mereka berteriak, salibkan dia. Karena dia mengaku dia raja orang Yahudi. Dia menghujat Allah kita. Dia katakan, bait suci, aku akan runtuhkan bait suci. Dan di dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Nah, justru itu orang-orang Farisi, Saduki, semua marah sama dia. Engkau menghujat Allah kami. Kau mengaku engkau bisa buat bait suci ini dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus pada waktu itu ialah dia maksudnya bahwa kalau dia mati di kayu salib hari ini, dalam waktu 3 hari dia akan bangkit, saudara. Ada amin, saudara? Amin. Ini itu yang dimaksudkan. Jadi dia umpamakan bait suci itu dia akan runtuhkan dan dia akan bangun di dalam waktu 3 hari. Itu yang dimaksudkan bahwa
dia akan bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Nah ini, jadi kita bisa lihat ayat-ayat ini saya akan bagi di dalam 3 bahagian, saudara. 3 bahagian. Yang pertama dikatakan di situ, ia telah merendahkan diri, mati di kayu salib. Nah, kata merendahkan diri ini ialah supaya kita tidak harus sombong. Kita harus betul-betul merendahkan diri kita sebagai orang Kristen. Jangan congkak, jangan angkuh. Jangan pikir saya ini orang besar. Saya ini orang tinggi. Jangan, saudara. Karena itu Tuhan tidak mau. Oleh sebab itu dia merendahkan diri. Dan dia pun mati di kayu salib dalam keadaan yang sangat mengerikan, saudara. Dia mati di kayu salib, sangat mengerikan. Tetapi bapaknya tahu bahwa dia merendahkan diri. Dia tidak mau mengeluh kepada siapa-siapa. Tetapi dia hanya mengeluh kepada bapaknya. Dia merendahkan diri. Karena dia tahu dia akan mati di kayu salib ini adalah rancangan-rancangan dari Bapa dia di sorga. Kita bisa lihat, bukannya dia tidak bisa turun dari kayu salib. Malaikat-malaikat surga bisa menurunkan dia daripada kayu salib. Tetapi semua ini, kematiannya di kayu salib adalah rancangan-rancangan dari Bapa dia di sorga. Ada amin, saudara. Ini. Karena kita mengetahui bahwa kematiannya ini di sorga adalah untuk membayar dosa-dosa kita di dunia ini. Oleh sebab itu, dunia ini sudah bejat. Sudah banyak perbuatan-perbuatan yang tidak mengenangkan di hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita bisa lihat saat sekarang ini. Orang-orang laki-laki sejenis, mereka kawin. Begitu juga perempuan sejenis, mereka kawin. Nah, kita mengetahui bahwa Allah kita menjadikan manusia adalah Adam dan Hawa. Jadi bukan khusus laki-laki, tetapi ada dia punya rusuk yang satu adalah Adam dan Hawa. Tetapi sekarang perbuatan-perbuatan manusia mereka tidak indahkan lagi sama Allah. Sehingga Allah melahirkan anak yang tunggal. Kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 16. Itu dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengeruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, melainkan hidup yang kekal. Karena apa? Allah mau supaya kita percaya kepada Yesus yang kita sembah, supaya kita berhidup yang kekal. Karena Allah belum siap untuk membuat dunia ini kiamat. Allah belum siap. Oleh karena itu, Allah memakai Maria yang perawan mengandung Yesus. Dan inilah dia lahir di Bethlehem dalam keadaan sangat hina di kandang Bethlehem, saudara. Dia lahir, tetapi semuanya itu ada rencana-rencana Allah di balik ini. Dia lahir untuk menebus dosa kita, dan akhirnya juga dia juga mati di kayu salib dengan umur yang sangat-sangat rendah, saudara. 33 tahun Yesus kita mati. Nah, ini jadi kita harus merendahkan diri sebagai manusia. Jangan kita angkuh. Apalagi kita lihat zaman sekarang, kalau dia sudah kaya, dia menganggap orang itu hina, yang lain-lain. Karena dia pikir dia kaya, dia sudah jadi bos, punya segala-galanya. Nah, ini yang Tuhan tidak mau kepada kita. Kita harus merendahkan diri seperti Yesus yang mati di kayu salib itu. Ia merendahkan diri di bawah hukum yang mengatasinya sebagai pengantara
Dan oleh hukum itu dia ditetapkan untuk mati. Tetapi Yesus berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa juga mengambilnya kembali. Jadi dia berkuasa, dia berikan nyawanya. Ini nyawaku Tuhan. Tetapi di hari yang ketiga dia berkuasa juga. Itu kuburan bergetar saudara pada hari ketiga. Karena dia akan bangkit di hari yang ketiga. Ada kuasa bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Nah ini kita bisa lihat. Dia patuh akan bapaknya, dia meninggal di kayu salib. Dia patuh ikutin kemauan bapaknya. Tetapi bapaknya lihat dia juga merendahkan diri. Dia merendahkan diri. Dan dia hanya berbicara kepada bapaknya. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dan bapaknya mendengarnya itu. Bapaknya mendengar. Dan justru itu bapaknya bilang. Setelah itu bapaknya. Waktu dia dibaptis. Bapaknya bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi dan aku berkenan. Karena dia hidup di dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita dibayar penuh. Tidak ada 1 sen pun kita berhutang kepada Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita dibayar 100%. Sehingga sampai saat ini kita harus tetap hidup yang kudus di dalam perbuatan kita sehari-hari. Kita bisa lihat saudara di Lukas 14. Lukas 14 ayat yang ke-11. Yang dikatakan di situ, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Coba lihat. Rasul Lukas 14 ayat 11. Rasul Lukas berkata, ini. Jadi sudah ditekankan oleh Rasul Lukas karena dia bersama-sama Yesus. Dia tahu kita harus merendahkan diri. Dia tekankan di sini. Rasul Lukas berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini sama saudara, kalau kita terlalu congkak, sombong, kita macam kalau kita beri contoh saja di pesta umpamanya. Kita mengaku kita orang besar, tinggi. Kalau kita mengaku kita orang besar, kita tinggi, kita kaya. Kita mau duduk di pesta itu kita di depan. Mau sekalian di depan. Karena kita meninggikan diri kita. Tetapi Yesus berkata jangan. Yang di belakang itu orang-orang susah. Mereka di belakang. Mereka itu akan ditinggikan. Dan engkau yang ditinggikan akan direndahkan. Ini. Jadi saudara, kita harus hidup. Walaupun kita kaya, hebat, kita harus merendahkan diri. Ini yang dimaunya, ini yang dimaksudkan. Jangan kita meninggikan diri kita. Sebab kita akan direndahkan di akhirnya. Nah itu. Jadi kita harus hati-hati di dalam kehidupan kita. Kita tahu mungkin kita banyak berkat, kita punya perusahaan, kita kaya, kita mewah, kita punya segala-galanya, kita punya rumah bagus, kita punya mobil 2, segala-galanya. Tetapi kita angkuh, sombong. Nah inilah yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya kita ada merendahkan diri. Ada amin saudara. Ini. Nah yang kedua. Apa dikatakan situ? Ia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah ini dia taat. Di kayu salib, waktu dia di kayu salib dia tidak mau berteriak, tolong bantu saya, turunkan saya dari. Tidak saudara, dia taat. Dia taat di kayu salib, dia diam saja. Dia dipukul, dicambuk, dia diam saja. Karena apa? Dia taat.
Dia tidak mau mengeluh. Dia tahu serdadu-serdadu itu paku dia tangannya kiri kanan, di kaki dari kiri di kakinya juga dipaku, sehingga salib itu diberdirikan. Dia tahu, dia tidak mau mengeluh, dia taat sampai dia mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib, dia sudah telah selesai. Dia taat. Karena apa? Dia tahu semua ini ada di balik rencana-rencana dari Bapa dia. Dia taat. Nah, apakah kita bisa mengikuti seperti Yesus? Kita selalu taat akan perintah dia, kita ikutin, kita taat. Nah, ini kita harus belajar, saudara. Iman kita harus tahu bahwa Yesus mati merendahkan diri dan taat di dalam melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapa dia di sorga. Ini kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan di situ mengenai Yesus, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini mengenai Yesus. Kan tadi saya katakan tema ini adalah tema yang berbunyi. Dikatakan anak manusia yang bernama Yesus. Nah, di Yohanes 1 tadi kita telah dengar bahwa di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Tetapi kita melihat di ayat 1 sampai di ayat Yohanes 1 ayat 14. Di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, inilah firman ini telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, lihat Yohanes 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Nah, ini firman tadi telah berubah menjadi manusia. Karena apa? Karena Tuhan tahu, Bapaknya tahu bahwa dia akan mati sebagai manusia di kayu salib. Oleh sebab itu, firman ini telah berubah menjadi manusia. Inkarnasi itu. Nah, dia inkarnasi sebagai manusia. Dan dia adalah seorang anak dari Allah. Karena Allah kita, saudara, tidak mempunyai 2 atau 3 anak atau 4 anak. Allah hanya mempunyai anak satu-satunya yang kita sebut Yesus Kristus. Ini, saudara. Dia telah berubah menjadi manusia. Sehingga firman ini telah berubah menjadi manusia dan dia mati di kayu salib. Matinya itu pun kita tahu adalah tempat penghukuman yang disebut di Bukit Golgota. Itu bukit itu tempat orang-orang pembuangan, orang-orang berdosa, orang-orang penjahat, orang-orang yang berkaliber jahat. Mereka di situ ditempatkan di Golgota dan Yesus dibawa ke situ di kayu salib, datang bersama-sama dengan 2 penjahat di situ, saudara. Nah, ini kita semua tahu kan bahwa Yesus mati dengan 2 orang penjahat yang di kiri kanan. Nah, itu. Jadi, saudara, kita harus mengikuti kelakuan ajaran kepada kita dari Yesus Kristus. Kita harus ikuti ajaran dia, saudara. Nah, di Yohanes 10 ayat 30 yang dikatakan di situ, aku dan Bapa adalah satu. Nah, oleh sebab itu dia tidak mengeluh karena dia tahu
Dia dan Bapaknya adalah satu. Jadi waktu dia mati di kayu salib, dia taat. Dia taat, dia tidak mau komplain atau mengeluh karena dia tahu dia dan Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Ini. Jadi dia tahu waktu dia mati di kayu salib, dia bergumul. Dia bergumul, tetapi semuanya dia serahkan kepada Bapaknya sampai titik darah yang terakhir. Nah ini sudah, sampai titik darah yang terakhir. Dia mati di kayu salib. Kita semua saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan semua tahu kan, dia mati di kayu salib. Sehingga kita ini ditebus dosa-dosa kita olehnya yang bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, mati di kayu salib, kita bisa lihat, saya kasih ambil di Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Paulus berkata apa di dalam Efesus 1 ayat 7? Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lihat. Efesus 1 ayat 7. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Itu tadi yang saya katakan. Dia mati di kayu salib membayar dosa-dosa kita untuk nebus perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Perbuatan-perbuatan kita tidak berkenan di hadapan Dia. Ini yang Yesus kita bayar kepada kita. Di dalam darah Dia ada penebusan. Darah Dia sangat berkuasa, saudara. Darah Dia bisa menyembuhkan segala-galanya. Darah Dia berkuasa. Itulah dikatakan darah Dia berkuasa. Darah kita penyembuhan. Pasti orang-orang kena penyakit-penyakit yang susah pasti disembuhkan. Asal minta kepada Yesus. Karena darah Dia berkuasa. Dia mati di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Serta kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Dia kepada kita sehingga Dia menebus dosa-dosa kita, saudara. Kita dibayar full price. Tidak ada utang satu sen. Yesus pay full price kepada kita. Karena apa? Dia mati. Mau menebus dosa-dosa kita. Luar biasa kita punya Yesus yang kita sembah. Nah, di ayat tadi yang di ayat 9 dan 10 di Filipi 2 ayat 9 10 apa yang dikatakan di situ tadi? Itulah sebabnya dikatakan kan Allah sangat meninggikan Dia dan Dia menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Coba lihat. Allah sangat meninggikan Dia, saudara. Karena apa? Allah punya anak cuma satu-satunya. Jadi tadi saya katakan kan, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Tetapi di sini dikatakan lagi di ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Dan selain daripada itu, diberikannya kepadanya nama di atas segala nama. Jadi maksudnya Dia ini adalah nama di atas nama, sama juga dikatakan Dia adalah raja di atas segala raja. Ini sama. Jadi nama di atas segala nama, khususnya nama ini sangat berkuasa. Nama ini sangat berkuasa. Nama ini bisa menyembuhkan orang sakit. Nama ini bisa memberikan engkau hidup damai sejahtera. Diberikan hidup damai sejahtera dengan nama Yesus. Segala bebanmu, segala apa yang tidak baik kepadamu, segala penyakit, nama ini akan dapat memberikan kelegaan kepada kau. Ini, itu yang dikatakan di ayat 9. Dan juga di ayat 10, apa dikatakan di situ? Supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini. Lihat. Jelas di sini dikatakan bahwa segala yang ada di bumi dan ada di atas bumi dan di bawah bumi, semuanya harus bertekuk lutut kepada Yesus. Jadi kita bisa lihat segala penguasa-penguasa udara yang di bawah bumi, yang di bumi juga penguasa-penguasa kegelapan harus bertekuk lutut kepada Yesus. Karena Yesus adalah mulia. Yesus adalah raja di atas segala raja. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Yang sanggup merubah segala-galanya. Yang sanggup membuat mujizat. Yang sanggup orang mati dibangkitkan. Coba lihat. Ini Yesus. Justru itu disebut oleh Bapaknya nama di atas segala nama. Dan berkuasa. Jadi segalanya harus bertekuk lutut kepada dia. Dia bisa segala-galanya dia bikin. Orang mati dibangkitkan. Lazarus. Dia bisa membuat mujizat-mujizat. Saudara-saudara tahu banyak mujizat yang dia bikin kan. Seperti dua roti dan 2 ikan dan 5 roti. Nah itu. Dan kita bisa lihat semuanya. Dia bisa bikin mujizat juga. Air berubah menjadi anggur. Nah ini. Karena apa? Nama di atas segala nama berkuasa. Sangat berkuasa. Selain dari itu. Di ayat yang 11. Yang dikatakan apa? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh balik. Yang dimaksudkan di sini dan segala lidah mengaku. Segala lidah saudara mengaku. Manusia, hewan, apapun yang punya lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan kemuliaan Allah. Jadi bukan saja hanya manusia saudara. Binatang-binatang hewan pun yang mempunyai lidah harus mengaku. Mau dia kerbau, sapi, singa, anjing, babi, semua yang mempunyai lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dan kemuliaannya Allah Bapa kita ini. Jadi kita harus mengaku saudara. Kita tahu bahwa dia adalah Tuhan kita yang kita sembah. Ini. Kita harus mengetahui. Dia adalah Tuhan yang kita sembah. Ada amin saudara. Amin. Ini. Nah. Itu yang ketiga yang saya katakan tadi. Nah. Jadi kita mengetahui bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang pengasih, penyayang. Dan mau melihat anak-anaknya dekat dengan dia. Apa persoalanmu? Cari wajahnya. Cari dia. Kita berdoa. Apa masalahmu? Apa bebanmu? Cari dia. Cari dia. Nah kita bisa lihat juga. Di Yohanes 5 ayat 23. Yohanes 5 ayat 23. Yang dikatakan di situ. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Oh lihat, Yohanes 5, Rasul Yohanes berkata di ayat 23. Di ayat 23 saya bacakan lagi sekali. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi kita harus betul-betul menghormati Yesus yang kita sembah karena dia adalah anak dari Bapanya. Selain dari itu, kalau engkau menghormati anak, jelas bakal juga akan menghormati Bapanya. Sama seperti kita. Kita hidup di dunia ini, kita mempunyai anak. Kita tahu anak kita harus menghormati bapaknya.
Dan bapaknya juga menghormati anaknya. Kita tahu kan di dalam 10 firman, hormatilah ayah dan ibumu. Ini. Begitu juga Yesus, dia hormati bapaknya, bapaknya juga hormati dia. Nah, sama dengan kita. Kita hidup di dunia ini, kita harus menghormati satu sama yang lain. Kita harus, tidak ada jalan lain. Kita harus menghormati Bapa kita. Sama dengan Yesus. Sehingga apa? Sehingga Bapaknya menghormati dia dan Bapaknya tahu bahwa inilah anakku yang aku berkenan kepadanya. Ini. Itu. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia ini, kita harus menghormati segala-galanya. Bukan cuma kita menghormati anak kita menghormati saudara-saudara kita. Kita menghormati juga teman-teman kita. Kita menghormati kepala kita sebagai kita bawahan. Kita bekerja di kantor, kita menghormati. Kita punya bos kita yang kepala. Kita harus menghormati. Kalau kita tidak menghormati kita punya kepala, kita punya bos, mungkin bisa kita dipecat. Karena kita tidak sopan kepada dia, kita mungkin dipecat. Tetapi kalau kita menghormati, kita merendahkan diri, kepala kita, bos kita itu sangat juga sayang kepada kita. Dia pikir, wow, anak buah saya semua menghormati saya, mengagumkan saya bahwa saya ini adalah bos yang terbaik. Nah, begitu juga bos juga menghormati anak buahnya dia. Karena ada perhubungan erat antara kepala dengan anak buah. Sama juga dengan di kapal, saudara. Kalau di kapal anak buah tidak menghormati dia punya kapten, ya bagaimana bisa kapal ini berjalan? Begitu juga kapten tidak bisa berjalan sendiri tanpa anak buah. Nah, ini sudah timbal balik. Justru itu Rasul Yohanes berkata, supaya semua orang menghormati anak seperti menghormati bapa. Ini yang dimaksudkan dia. Jadi jelas saudara, kita hidup di dunia ini, kita harus saling menghormati satu sama dengan yang lain. Karena apa? Ini adalah yang dimaksudkan Bapa kita supaya kita harus hidup yang kudus. Kita harus mendengarkan firman-Nya. Kita tahu firman-Nya berkata apa. Kita harus ikuti firman-Nya. Obey, kita harus ikutin. Kita harus, saudara. Karena apa? Semua firman-Nya itu adalah bermata dua. Tajam seperti bermata dua firman Tuhan. Jadi kita harus mengikuti dengan saksama. Supaya kita boleh hidup yang kekal. Nah, di khotbah di siang hari ini, saya akan menutup khotbah ini dengan mengambil ayat penutup, ialah di dalam kitab Amsal 18. Kitab penutup Amsal 18 ayat yang ke-12. Amsal 18 ayat yang ke-12 yang berbunyi, tinggi hati mendahului kehancuran. Saya ulangi, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oh, lihat, ini yang terdapat di dalam kitab Amsal 18 ayat 12. Jadi jelas di sini dikatakan tinggi hati. Kalau kita tinggi hati, kita akan mendapatkan kehancuran, saudara. Kita akan mendahului kehancuran karena kita tinggi hati. Maksudnya itu apa? Kita sombong, kita congkak karena mungkin kita kaya, kita mau punya rumah 3, mobil 5, kita sombong. Kita bilang ini aku punya segalanya. Ini kita sombong. Tetapi di balik dari ketinggi hati itu, saudara akan mendapat jatuh, mencapai kehancuran. Tetapi jikalau engkau datang hidup dengan kudus, merendahkan hati,
maka engkau mendapatkan kehormatan. Engkau dihormat oleh orang-orang. Karena apa? Engkau rendah hati. Kau sebagai kepala, kau orang kaya, kau punya perusahaan, kau punya rumah 5, mobil 10 umpamanya. Tetapi kalau engkau merendahkan diri, rendah hati, engkau akan dihormati oleh orang-orang sekelilingmu, orang-orang banyak. Engkau akan dihormati, saudara. Karena apa? Hatimu bersih, hatimu mau membantu, mau melihat orang-orang susah. Karena engkau rendah hati, engkau mau membantu. Karena apa? Engkau telah mengetahui firman. Oleh sebab itu, engkau akan dipuji, akan mendapat mahkota di akhir zaman. Bila mana Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Ada amin, saudara. Nah, inilah khotbah di siang hari ini untuk kita jemaat-jemaat Tuhan, bahwasanya Yesus mati di kayu salib. Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri. Dan dikatakan di Amsal tadi, tinggi hati adalah mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Haleluya, haleluya. Berbahagialah jemaat kekasih Tuhan yang telah mendengarnya serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa.